Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PBG dalam jabatan Universitas Mula Warman. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Mula Warman. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMK Ma'arif NU Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi cermat meneladani kisah hidup tokoh dengan model Project Based Learning kelas 10 Perbankan Syariah. Mari saksikan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Sakit. Terus kalau Ayala kenapa? Izin. Ya sudah. Oke, semoga yang izin lomba semoga mendapat hasil yang terbaik, dan untuk yang sakit bisa berkumpul lagi dengan kita di minggu ke depan lagi ya. Ya, oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sebelum kita memulai, seperti biasa, silakan kalian untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Hubul Waton ya. Oke, silakan berdiri. Oke, nanti diikuti ya. Kullu mayyatika yauma tami hayyal qahimama. Yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi antaun wanfahoma kullu mayyatika. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Oke, silakan duduk kembali. Oke, gimana keadaannya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah.
Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah ya. Mbok ada yang belum sarapan, nanti malah kalian sakit. Oke, untuk hari ini saya kasih motivasi. Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, yaitu cermat meneladani kehidupan tokoh. Seperti biasa kita melakukan ice breaking. Nanti yang salah berarti ibu hukum untuk menyanyi ya. Oke. Ketika saya menyampaikan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, berarti harus senyap, tidak boleh ada suara. Siap? Siap. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, oke. Akmal. Oke, coba Mal berdiri Mal. Ya berdiri coba Mal. Gak apa-apa. Silakan nyanyi lagu Yalal Waton satu barit aja. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya, Yalal Waton gitu. Ayo. Ayo Mal, hanya satu baris. Hubul Waton minal iman. Ya sudah, oke duduk. Oke, berarti belum kompak ya. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat siang. Malam. Siang. Pagi. Malam. Oke, ya. Tidak apa-apa, berarti sudah fokus semuanya ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kehidupan tokoh atau teks biografi. Nah, nanti di sini ada kesepakatan ya di dalam pembelajaran kita, nanti kalian yaitu ada apa saja itu? Saling ya, saling bekerja sama. Oke, kemudian fokus dalam hikmah. Oke, bagus. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik ya. Karakteristik teks biografi, struktur teks biografi dan kaidah kebahasaan teks biografi. Oke. Nah, untuk sekarang tujuan kali ini apa ini? Tujuan kita untuk pembelajaran hari ini yaitu model project ya, dengan model mampu meraih gagasan teks biografi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif. Ya, jadi nanti kalian itu untuk menyusun sebuah kerangka teks biografi berdasarkan karakteristik, struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian dibuat apa? Dibuat menjadi sebuah mind map. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya, di sini ada langkah-langkah ya, langkah-langkah kegiatan PJBL, yaitu nanti ada menentukan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, memantau peserta didik dan kemampuan proyek, penilaian hasil serta evaluasi pengalaman ya. Dan sebelum saya masuk ke sana, coba ada yang tahu karakteristik teks biografi apa aja? Oke, silakan. Karakteristik teks biografi yaitu yang pertama, tokoh yang dikisahkan merupakan tokoh yang terkenal dan inspiratif. Yang kedua, berisi fakta berdasarkan kisah nyata tokoh. Yeah. Yang ketiga, berisi peristiwa penting tokoh. Okay. Yang keempat, terdapat pesan atau pesan moralnya. Terus disajikan dalam bentuk narasi. Oke, baik. Beri aplaus tangan buat teman kita ya. Ya, oke. Itu karakteristik yang sudah kalian diskusikan minggu kemarin ya. Kemudian selain dari karakteristik ada struktur teks biografi. Ada yang tahu strukturnya? Oke, silakan. Ada berapa strukturnya? Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. Oke, tepuk tangan juga ya buat teman-teman. Oke, berarti bagus semua ya. Ya, ada karakteristik, kemudian ada struktur teks biografi, dan ketiga adalah kaidah kebahasaan. Ya, siapa yang tahu kaidah kebahasaan? Oke, silakan Mbak Eri. Kaidah kebahasaan teks biografi ada 5. Yang pertama menggunakan kata ganti pronomina. Yang kedua menggunakan kata kerja aksi atau material. Yang ketiga menggunakan kata sifat. Yang keempat menggunakan kata kerja pasif. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi urutan waktu. Oke, sip. Oke, bagus sekali ya. Ya. Oke, berarti sudah jelas semuanya ya. Apa yang kita kemarin diskusikan di minggu kemarin, ada apa saja tadi? Karakteristik. Terus? Ya.
Ya, oke. Karakteristik, struktur, dan kaidah kebahasaan. Dan sebelum saya masuk ke selanjutnya, yaitu saya akan tayangkan sebuah video ya. Ya, silahkan kalian simak, nanti ada beberapa pertanyaan dari saya ya. Kerangka teks biografi adalah rancangan atau dasar pemikiran yang disusun dalam bentuk peta pikiran sebelum menulis teks biografi. Pertama, menentukan tokoh. Tokoh tersebut diharapkan inspiratif dan memiliki riwayat yang dapat diteladan. Kedua, mengumpulkan pokok-pokok informasi. Sumber informasi dapat berupa latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, pekerjaan. Oke, itu ya, itu tadi sudah kalian perhatikan. Apa tadi itu, tentang apa? Ya, tentang kerangka teks biografi. Di dalamnya terdapat karakteristik, terdapat struktur, terdapat kaidah kebahasaan ya, yang berbentuk tentang mind mapping. Nah, kira-kira setelah kalian melihat video tersebut, apa sih itu kerangka teks biografi? Kerangka teks Ya. biografi adalah rancangan atau dasar pemikiran yang disusun dalam bentuk peta pikiran atau mind map. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan buat teman kita. Sip. Ya, kemudian setelah tadi ada kerangka, itu ada beberapa cara ya. Ada langkah-langkahnya atau caranya. Siapa yang tahu? Apa aja? Ya, Yang silahkan. pertama mengumpulkan tokoh, yang kedua mengumpulkan pokok-pokok informasi, yang ketiga mengembangkan pokok-pokok informasi. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan ya, beri aplaus buat teman Yos. Ya, bagus sekali ya. Berarti semuanya mendengarkan dan menyimak dengan baik ya. Ya. Nah, selanjutnya di dalam menyusun teks negosiasi ini nanti ada dua ya. Yang pertama tadi yang sudah dijawab adalah mengumpulkan informasi tokoh, kemudian menyusun pola peristiwa penting, kemudian menyusun kerangka tulisan, menyusun teks sesuai struktur dan kaidahnya ya. Nah, selanjutnya saya minta sama kalian untuk membentuk kelompok. Silakan. Ya, kelompoknya 4-5 sesuai dengan keinginan kalian. Silakan bentuk kelompok. Oke, tolong dengarkan. Saya bagikan, sebentar. Sebelum saya bagikan, silakan masing-masing kelompok mengambil dari kotak rahasia ini. Silakan, dari kelompok sini dulu. Silakan ambil ke depan untuk menentukan topiknya. Ya, nggak apa-apa. Silakan pilih. Oke. Selanjutnya, ya berdiri, ambil. Ya, satu aja. Satu, jangan dua. Oke. Selanjutnya, ada ya. Oke, sudah semuanya ya. Nah, itu silakan dibuka, itu sesuai dengan kelompok kalian. Dari kelompok situ siapa yang mendapatkan kelompoknya Bob Sudino? Siapa Bob Sudino? Ya, yang tadi waktu pertama Bob Sudino siapa? Tadi yang mau Bob Sudino siapa tadi? Waktu pertama kita. Oh ya, silakan diambil. Ya, yang tadi kesepakatan kita ya. Kemudian Nova Bahmi. Oke. Tanjung? Chairil Tanjung ada nggak? Chairil Tanjung? Nggak ada ya. Kemudian Anggi Yudhistira?
Sini. Ya, silakan. Dewi Sartika. Mas ini ya. Terelie. Maudia Ayunda. William Tanuwijaya. Terus sudah semuanya? Sudah ya? Oke, berarti ini lebih dua. Oke, kemudian saya bagikan LKPD-nya. Silakan. Ini Mbak. Terus siapa lagi yang belum? Siapa lagi? Sini. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke, dengarkan. Oke, dengarkan sebentar. Nah, saya minta sebelum kalian diskusi kita tentukan waktunya. Kira-kira mau berapa menit? 15 menit, 20 menit, atau 30 menit? 30 menit. Oke, 30 menit berarti harus sudah selesai ya. Yang sudah tadi kalian dapatkan itu ada Bob Sudino, ada Dewi Sartika. Ya, kemudian LKPD-nya silahkan kalian bedah menjadi kerangka struktur teks dan kaidah kebahasaan ya, itu silakan itu dibedah kemudian dituangkan di dalam LKPD sini ya. Setelah dituangkan di dalam LKPD sini kemudian silahkan kalian kreasikan ke dalam kertas Asturo dalam bentuk mind map seindah dan kreatif mungkin ya. Oke, silakan mulai dari sekarang ya. Ya, bisa ditambahkan sini. Iya, nggak apa-apa. Ininya nggak usah kan 1, 2, 3, 4 tambah 1 lagi 5. Ya. Oke, silakan nanti kalau ada kesulitan boleh tanya sama ibu ya. Gimana Dewi? Iya, nggak apa-apa, mau dibuat seindah mungkin, mau dibuat kreasi mungkin nggak apa-apa. Misalnya ini teks biografinya siapa tuh? Ya, Novia. Nah, berarti kan boleh nanti dikasih garis apa-apa terserah. Gambarnya disimpan di mana? Terserah. Kalau kamu mau di atas, mau di tengah, mau di mana aja. Karena ini keren ya Bu. Kalau motong gambar ini boleh nggak Bu? Mana yang nggak boleh dipotong? Kalau udah dikasih itu. Ada kesulitan tidak? Lagi ngeteks. Karena ini bukunya tidak. Oh ya, tidak bawa buku, tidak apa-apa. Sudah ada lemnya, tadi beli 1 ya lemnya. Ada tadi. Oh ya sudah. Ya, mau miring, mau lurus, mau di tengah, di atas boleh. Di mana aja. Gimana? Kelompoknya ditulisin. Iya. Kan ini aja. Terus yang satunya
Nggak apa-apa, taruh di bawah aja. Ini buat apa? Tulisan orientasi. Oh gitu ya, ya udah. Yang penting nanti waktunya selesai jam 9.10 ya, sambil ngelem ya. Apa? Ya, nah kan saling berbagi gitu ya. Ada yang menata konsep gitu. Nggak apa-apa. Lemnya di mana itu lemnya? Ibnu Mahesa. Apa? Nanti kamu tahu. Kanan lebih kanan dulu ya. HP ini kan jadi tutup semua. Nanti saat presentasi itu ya ada yang jadi moderator seperti biasa ya, sama membacakan. Dia kan ada sebenarnya gue kok apa sih mau nyambungin diskusi. Apa ya pasal ya? Ada yang mulai menempel, nanti bisa cepat selesai. Ini udah jam, iya, udah jam 9 kurang 7 menit. Kurang berapa menit? Kan tadi lewat jam 9 lewat 10. Ini udah jam 9 kurang. Iya, kalau nempel kan nggak lama, sebentar. Udah nempel? Udah, iya. Itu bisa diputer-puter kayak awan. Kenapa? Gak ada kertas origami. Iya, nggak usah pakai kertas origami, pakai kertas putih. Tuh kelompok depan pakai kertas kayak gitu. Yang penting kan model ada kayak awan, mau kayak cocor bebek, apa itu bagus. Nah, gitu nggak apa-apa. Keren. Oke, sudah selesai ya. Ya, waktunya sudah selesai. Oke, dengarkan. Waktunya sudah habis sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi silakan dilanjutkan dengan presentasi. Silakan kelompok siapa dulu? Kelompoknya Eri, ya. Oke, silakan. Berdiri di situ aja ya. Ya. Berdiri ngadepnya ke sana. Yang hasilnya megang, yang moderatornya siapa? Awas, bukan LCD. Ngadepnya ke sana. Ya, dilihat sama teman-temannya. Oke, coba kelompok yang lain silakan untuk mendengarkan, nanti boleh dikasih tanggapan, ya. Oke, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil
hasil karya Minmed tentang William Tanuwijaya yang akan dipresentasikan oleh Eri dan Nur. Di sini kita akan membahas tentang William Tanuwijaya yang ditulis oleh Anandia, Desvita Naila, Eri Julianti, Vanesia Nurul, dan saya Nur Ramadhani. Yang pertama ada karakteristik tentang William Tanuwijaya. Tokoh yang dikisahkan merupakan tokoh terkenal dan inspiratif. Contohnya di sini William Tanuwijaya. Yang kedua, berisi tentang peristiwa penting tokoh, yaitu setelah lulus SMA, William Tanuwijaya merantau ke ibu kota untuk mengenyam bangku kuliah di Universitas Bina Nusantara atau biasa disebut BINUS. Perjalanan hidupnya pernah berliku-liku. Pada saat kuliah, ayahnya jatuh sakit. Hal ini memaksa William bekerja sambil berkuliah. Pekerjaan yang digelutinya adalah menjadi penjaga warnet. Bagi William, tidak ada pilihan lain agar ia tetap bisa berkuliah. Pilihan bekerja sambil kuliah mendapat dukungan penuh dari keluarganya yang selalu menomorsatukan pendidikan anaknya. Setelah lulus dari bangku kuliah, William Tanuwijaya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan software komputer. Beliau bekerja selama 4 tahun di PT Boleh Net Indonesia, kemudian berpindah ke PT Signet Pratama. Berbekal keahliannya di bidang information teknologi dan business development manager, William mendapat ide untuk membangun Tokopedia. Akhirnya, setelah 2 tahun, atasannya memberi modal pada William. Pada tahun 2007, bernama Leontinus Alpha, dia mulai mengembangkan idenya tersebut. Dan pada awal tahun 2009, William Tanuwijaya telah berhasil mendapatkan investor dan tepat pada tanggal 6 Februari 2009, dia mendirikan Tokopedia. Yang selanjutnya, terdapat kesan moral atau pelajaran hidup. Contohnya, kesuksesan yang telah diraih tersebut merupakan buah dari perjuangan dan semangat pantang menyerah William. Tidak terus berjuang mencari pengalaman dan terciptanya cita-citanya membangun sebuah situs jual beli online, yaitu Tokopedia. Terus kesuksesannya diapresiasi dalam penulis, tidak apa-apa jatuh bangun, asalkan jangan pernah berhenti untuk tetap berusaha. Yang ketiga ada kaidah kebahasaan. Yang kedua ada struktur teks biografi. Yang pertama orientasi. William Tanuwijaya merupakan pendiri platform jual beli online terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia. Beliau lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 11 November 1981. Struktur yang kedua ada peristiwa penting atau kejadian. Setelah lulus SMA, William Tanuwijaya merantau ke ibu kota untuk mengenyam bangku kuliah di Bina Nusantara. Dan setelah lulus dari bangku kuliah, William Tanuwijaya bekerja di perusahaan yang bekerja di bidang pengembangan software komputer. Tepat pada tanggal 6 Februari 2009, William Tanuwijaya berhasil mendirikan Tokopedia. Struktur yang ketiga ada reorientasi. Tidak apa-apa jatuh bangun, asalkan jangan pernah berhenti untuk tetap berusaha. Dan yang ketiga ada kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata ganti pronomina. Contohnya, beliau lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 11 November 1981. Contohnya yaitu kata beliau. Yang kedua menggunakan kata kerja asli atau material. Contohnya, setelah lulus SMA, William Tanuwijaya merantau ke ibu kota untuk mengenyam bangku kuliah di Universitas Bina Nusantara. Yang merupakan kata kerja asli yaitu mengenyam. Dan yang ketiga menggunakan kata sifat. Contohnya, hal ini menempatnya menjadi seorang anak yang mandiri. Contoh dari kata sifat yaitu mandiri. Dan yang keempat menggunakan konjungsi urutan waktu. Beliau bekerja selama 4 tahun di PT Boleh Net Indonesia, kemudian berpindah ke PT Signet Pratama. Contoh konjungsi urutan waktu yaitu pada kemudian. Dan yang terakhir kata kerja pasif. William Tanuwijaya merupakan pendiri platform jual beli online terbesar di Indonesia. Contohnya pada kata terbesar. Terima kasih dari kelompok kami. Barangkali ada yang menanggapi atau bertanya, silakan.
Ya, silakan atau yang menanggapi dari kelompok lain. Silakan, boleh menanggapi. Tidak apa-apa, silakan berdiri yang mau menanggapi. Ya, mau menanggapi? Oh tidak. Gimana? Ya, tidak apa-apa Dewi, silakan mau menanggapi, tidak apa. Berdiri. Izin bertanya, bagaimana kehidupan William Tanuwijaya semasa kecil? Terima kasih. Ya, izin menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Naya. Semasa kecil, William berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Hal ini menempatnya menjadi seorang anak yang mandiri. Ya, oke, bagus. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, sudah paham ya? Oke, silakan berlanjut. Jika tidak ada yang ada lagi, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok sini ya. Bagus sekali. Oke, selanjutnya silakan kelompok siapa? Kita? Oke, silakan. Oke, silakan. Moderatornya siapa? Oke, boleh ngadepnya sini. Sana boleh, sini boleh ya. Oke, silakan. Berdiri. Nah, di situ aja. Oke, silakan. Moderatornya siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang biografi Novia Bahmit. Ya. Iya, itu dibaca. Ditulis oleh Dewi Inayatun, Dewi Ikmatul Khoriah, Tafiatul Fasihah, Gita Media, dan Akmal Ma'ruf. Karakteristik yang dimiliki tokoh yang dikisahkan merupakan tokoh terkenal dan inspiratif. Tokoh yang dimaksud adalah Novia Novel Bahmit. Berisi peristiwa penting tokoh. Novia mulai karirnya dalam bidang suara pada tahun 2012. Karena itu ia mengikuti ajang pencarian bakat idola cilik dan berhasil masuk ke babak 5 besar. Disajikan dalam bentuk narasi. Pakai itu nggak? Novia memulai karirnya dalam bidang suara pada tahun 2012. Kala itu ia mengikuti ajang pencarian bakat idola cilik dan berhasil masuk ke babak 5 besar. Memasuki usia remaja, Novia kembali mengikuti ajang pencarian bakat untuk menguji kemampuannya. Ia mengikuti ajang The Voice Indonesia dan masuk nominasi sebagai finalis 32 besar. Tidak puas dengan pencapaiannya itu, ia kembali mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim 10 tahun 2020. Meski tidak berhasil menjadi juara, ia telah menunjukkan bakat emasnya dengan berhasil menjadi top 8. Berawal dari ajang tersebutlah nama Novia Bahmit mulai melejit dan dikenal masyarakat Indonesia. Strukturnya yang pertama, orientasi. Berisi Novia Novel Bahmit atau yang lebih dikenal dengan nama Novia Bahmit lahir pada tanggal 19 Januari 2002 di Bolang, Mangondong, Timur Utara. Ia merupakan putri dari pasangan Mariam Bataliku dan Naufal Muiz. Novia Bahmit adalah seorang aktris sekaligus
atau peristiwa penting. Novia memulai karirnya dalam bidang tarik suara pada tahun 2012. Kala itu ia mengikuti ajang pencarian bakat idola cilik dan berhasil masuk ke babak 5 besar. Memasuki usia remaja, Novia kembali mengikuti ajang pencarian bakat untuk menguji kemampuannya. Ia mengikuti ajang The Voice Indonesia dan masuk nominasi sebagai finalis 32 besar. Tidak puas dengan pencapaiannya itu, ia kembali mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim 10 tahun 2020. Meski tidak berhasil menjadi juara, ia telah menunjukkan bakat emasnya dengan berhasil menjadi top 8. Berawal dari ajang tersebutlah nama Novia Bahmit mulai melecet dan dikenal masyarakat Indonesia. Yang ketiga, priorisasi. Nama Novia Bahmit terus menggema di tahun 2021, bahkan namanya menjadi trending topik di media sosial Twitter usai dirinya menyanyikan lagu Wonderland Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Kaidah kebahasaan yang digunakan. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina. Contohnya, ia merupakan putri dari pasangan Mariam Bataliku dan Naufal Bahmit. Yang kedua, menggunakan kata kerja aksi atau material. Contohnya, Novia kembali mengikuti ajang pencarian bakat untuk menguji kemampuannya. Yang ketiga, menggunakan kata sifat. Contohnya, Novia mengenakan balutan pakaian adat dari berbagai daerah sehingga semakin menambah parasnya yang cantik. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif. Contohnya, Novia Noval Bahmit atau yang lebih dikenal dengan nama Novia Bahmit. Yang kelima, menggunakan konjungsi urutan waktu. Contohnya, selepas dari ajang yang membesarkannya namanya itu merilis single perdananya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan atau menanggapi? Silakan. Silakan, mungkin dari kelompok lain mau menanggapi? Ya, silakan. Izin menanggapi kelompok 4 itu Iya. membelakangi. Audio. Presentasinya membelakangi kelompok 2. Oh iya. Oke, bagus sekali. Nggak kelihatan. Oh iya. Siap. Bagus sekali ya. Emang iya ya. Dari sini ya harusnya ya. Ya, tidak apa-apa ya, bagus. Ya, silakan dijawab. Oke, silakan dijawab. Saya akan menjawab begitu. Silakan. Saya akan ya jawaban tanggapan dari Mbak Nur Rahmadani. Ya, tidak apa-apa. Boleh saya tebak status masukannya atau apa? Ya. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sesungguhnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak beli aplaus teman-teman. Ya, bagus sekali ya, tidak ada masukan. Ya boleh menanggapi misalnya dari cara apa itu penyampaiannya kurang jelas atau tadi membelakangi, memang betul ya membelakangi, tapi tidak apa-apa ya. Ini tadi film. Oke, dengarkan sebentar. Oke, itu hasil dari presentasi dan diskusi sama kalian semuanya ya. Coba silakan maju ke depan di bawah satu kelompok, silakan di sini ke depan. Ayo silakan berwakilan kelompok maju ke depan di ini ya. Coba. Ayo silakan berdiri. Cepetan. Siapa aja? Ya, sana baru ke sana. Sini, Mbak. Ya, hasilnya. Dah. Ayo maju. Oke, berarti dari ya, silakan. Ayo, Mbak Antika maju ke depan. Ayo, Vilda. Ya, geser sana. Wah, harus nggak apa-apa. Sama aja perempuan, laki-laki. Oke, sudah. Oke, dengarkan ya. Ya, ini hasil dari. Oh ya, silakan Mbak Vilda belum.
Ya, coba yang betul. Akmal, maju ke depan, Mal. Oke, coba diperhatikan. Oke. Oh, dengarkan ini ya, hasil dari teman-teman kelompok kalian sangat luar biasa sekali dan sangat kreatif sekali. Oke, kita beri aplaus buat semuanya ya. Oke, bagus sekali. Ya, siap. Ya, mau ada yang mau memoto tidak apa-apa, itu bagus sekali ya. Oke, sudah, silakan duduk kembali ke kelompoknya ya. Ya, oke, silakan dikumpulkan. Dengan sekalian ya. Sini, Mbak. Dikumpulkan. Ya, oke. Oh ya, ini sini sendiri ya? Ya udah nggak apa-apa. Oke, kembali ke tempat seperti semula lagi ya. Sudah ya, dengarkan tadi apa yang kita pelajari tentang apa saja tadi? Coba silakan maju ke depan lagi yang betul. Oke, hasil dari diskusi, presentasi kalian sungguh luar biasa sekali dan sangat kreatif sekali. Dan siapa yang bisa menyimpulkan apa yang tadi kita diskusikan dan presentasi? Oke, silakan bisa menyimpulkannya. Ya, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan pelajaran dari hari ini bahwa hari ini saya mengetahui tentang apa itu tentang struktur teks biografi, karakteristiknya dan kaidah kebahasaannya. Terima kasih. Ya, oke, bagus sekali ya. Ya, mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi? Oke, berarti hari ini kita sudah paham jelas ya tentang karakteristik biografi, struktur biografi, kaidah biografi yang kalian kembangkan menjadi bentuk apa tadi? Ya, mind mapping ya, atau mind map ya, kalau bahasa itu nggak bisa bahasa Inggris. Nah, oke, kira-kira untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ada kesulitan? Ada. Di bagian mana? Di bagian membuat. Oh, di bagian menempel, membuat. Oke, kalau dari kelompok sini di bagian mana kesulitannya? Apakah sama? Oke, sama ya. Ya, oke, bagus sekali. Dan alhamdulillah berarti hari ini kita sudah membuat kerangka dari teks biografi yang berbentuk mind mapping. Dan untuk selanjutnya ini hasil karyanya ya. Ya, ini hasil karya dari kalian semuanya. Sungguh luar biasa. Dan untuk pembelajaran minggu depan kita akan masuk tentang dari hasil kerangka ini nanti kita ubah menjadi tulisan biografi secara utuh ya. Oke. Kira-kira menurut kalian apakah hari ini tuh benar-benar menyenangkan atau mungkin mengesalkan? Menyenangkan? Menyenangkan. Ya, ikhlas ya di dalam pembelajaran ini ya. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Berarti untuk pembelajaran ini kita selesaikan dan silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Berjumpa kembali di minggu depan. Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada kekurangan Ibu dalam menyampaikan materi atau pembelajaran ini. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.